Ya, klik yang atas. Oke, bisa dilihat? Bagus. Sudah bisa dilihat ya? Mantap, Frater. Mantap. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Frater. Semoga sehat-sehat saja. Saya Amin. Frater Riki, CISM. Jadi saya lanjutkan saja sharing ini. Jadi yang ini gereja katedral Mongolia. Ini tampak luarnya. Baru ini bagian dalamnya. Jadi gereja ini betul-betul model inkulturasi. Ini adalah model rumah tradisional orang Mongolia. Baru pertama-tama, mungkin sebagian tadi sudah dijelaskan Frater Owen. Pertama yaitu populasi orang Mongolia itu sekitar 3 jutaan jiwa. Baru di Mongolia, ternak juga dihitung populasinya. Karena ternak di Mongolia sangat dekat dengan kehidupan orang Mongolia. Jadi jumlah orangnya 3 jutaan jiwa, ternaknya 300 jutaan. Berarti kalau dibagi, satu orang bisa pelihara 1 juta. 100 juta, berapa juta ya? Pokoknya banyak lah. Tetapi masyarakat Mongolia itu sekarang dibagi dalam dua, yaitu masyarakat nomadik dan juga masyarakat kota. Masyarakat kota sebagian besar itu hidup di apartemen, dari kehidupan individualnya sangat tinggi. Sementara masyarakat nomadik, mereka berpindah-pindah sesuai kebutuhan ternak mereka. Jadi kalau di mana tempat rumput banyak, mereka membawa ternak mereka ke sana. Lalu ini juga berpengaruh pada sekolah mereka. Anak-anak dari para gembala ini, para peternak. Jadi kalau mereka berpindah, anaknya juga putus sekolah. Seperti itu kehidupan mereka di sini. Ada masyarakat kota, ada masyarakat yang tinggal berpindah-pindah. Lalu seperti yang dijelaskan Frater Owen tadi, mereka sudah beralih ke sistem demokrasi. Tetapi dalam kenyataannya masih sistem komunis. Seperti misalnya tanah-tanah gereja, banyak diambil begitu saja oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa foreigner itu tidak punya hak, atau orang asing tidak punya hak atas tanah mereka, meskipun kita sudah beli sebetulnya dengan dokumen yang lengkap. Tetapi itulah di Mongolia, mereka tuan tanah, apa saja bisa diambil begitu saja. Lalu kita melihat konteks gereja Katolik di Mongolia. Di Mongolia ini kita masih disebut Prefektur Mongolia, Apostolic Prefektur. Jadi sekitar ada 85 misionaris, pastornya sekitar 30-an, terus bruder ada 4 orang, frater sekarang ada 3. 2 CICM, saya dan Frater Owen, dan 1 Frater Don Bosco. Lalu paling banyak suster. Dan juga ada misionaris awam dari Polandia dan Cekoslowakia. Lalu dalam satu uskupan kecil ini hanya ada 7 paroki dan 1 kapel. Dan paroki di sini jangan membayangkan seperti paroki kita di Indonesia atau di negara di mana Katoliknya besar. Di sini paroki ya paling banyak misalnya orang yang dibaptis sekitar 300-an paling banyak.
Mungkin katedral bisa mencapai 400 orang. Tetapi paroki-paroki yang lain ada yang tidak sampai 100 bahkan. Makanya kadang-kadang kita kalau bisa untuk mengharapkan orang Mongolia datang itu sangat sedikit. Nanti kita lihat bagaimana kami bermisi di sini untuk mencapai mereka-mereka itu yang sudah dibaptis tetapi jarang datang gereja. Baru umatnya sekitar 1.400-an saja untuk orang-orang Mongolia. Lalu kalau orang tanya sebetulnya misi di Mongolia itu seperti apa? Pertama, karya sosialnya yang paling banyak, sekitar 90%. Karya-karya sosial ini seperti panti asuhan, panti jompo, sekolah. Kita di sini banyak memberikan bantuan kepada orang-orang Mongolia karena memang itu tujuan gereja. Lalu kegiatan menggerejanya seperti apa? Kegiatan menggereja di sini betul-betul misa hari Minggu. Kegiatan seperti katekese atau kegiatan-kegiatan di gereja itu di luar nalar kita orang yang datang dari negara dengan Katolik sebagai kelompok yang besar. Makanya ketika kami datang pertama melihat realitas seperti ini, kami kadang-kadang bertanya, kira-kira apa tujuan kita datang ke Mongolia ini? Melihat realitas seperti ini. Bahkan pengalaman saya ketika mengikuti Pekan Suci tahun lalu, misalnya pas Kamis Putih, yang semestinya kita membutuhkan 12 orang untuk basuh kaki, yang datang cuma 3 orang. Baru kita pergi ke orang yang kita kenal, yang orang asing juga, orang Cina, kita mulai telepon chat-chat, ayo datang ke gereja, ada pembasuhan kaki. Ada sisi hal yang dipelajari, tetapi ada juga hal-hal yang kadang membuat kita, waduh, ngapain kita susah-susah datang ke sini, sementara kita bisa berbuat sesuatu yang lebih banyak di negara kita sebetulnya. Lalu ketika diminta untuk sharing ini, satu hal yang langsung muncul di pikiran saya itu temanya harus tentang gembala yang baik. Mengapa gembala yang baik? Kita melihat dalam teks-teks kitab suci, pesan cerita tentang gembala yang baik itu saya melihatnya sangat relevan dengan konteks Mongolia. Pertama-tama bahwa negara Mongolia ini adalah negara para gembala. Hari-hari hidup mereka itu dengan ternak, sapi, domba, kambing. Jadi untuk konteks gembala yang baik itu sangat cocok sebetulnya untuk orang-orang Mongolia. Di Mongolia satu-satunya makanan yang mereka makan itu daging. Orang Mongolia tidak makan nasi. Orang Mongolia tidak makan sayur. Orang Mongolia jarang makan ikan. Bahkan kalau orang Mongolia asli tidak makan ikan. Baru daging ayam mereka kategorikan dalam sayur. Karena keras katanya, kurang keras, lembut. Jadi ini konteks Mongolia. Baru gembala yang baik ini saya kaitkan dengan pengalaman-pengalaman kami tahun lalu, di mana saat Pekan Suci, misalnya pas Rabu Abu, tidak ada yang datang ke gereja, baru kami mulai dengan pastor paroki datang ke apartemen di mana umat tinggal, baru membawa abu. Ini bukan hanya suatu yang kita kaitkan, tetapi kalau saya secara literal ini betul-betul konsep gembala yang baik. Kita meninggalkan yang 99, kita pergi ke rumah-rumah mengetuk, membawa abu pada hari Rabu Abu. Belum juga untuk hari Minggu, kadang kalau kita tidak ada yang datang, kita buat misa di gereja, baru membawa roti hostia ke rumah mereka masing-masing.
Karena background orang Mongolia itu mereka tunggu butuh sesuatu baru ke gereja. Maka kita di gereja sekreatif mungkin buat kegiatan dan harus ada makannya supaya mereka datang juga. Lalu kalau kita baca di dalam Injil, Yesus katakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kalau Bapak Ibu sekalian betul-betul merefleksikan bagian dari kitab suci itu, bagian dari di mana mencerminkan seorang gembala yang baik. Sebetulnya saya secara pribadi membuat refleksi atas teks ini begini. Konteks 99 ekor itu zona nyaman kita. Yesus mengumpamakan orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan untuk masuk surga. Pada akhirnya Yesus bilang mereka ini tidak membutuhkan pertobatan. Biarkan mereka sendiri, mereka bisa berdiri sendiri sebetulnya. Mari kita cari yang satu ini, yang berdosa, yang perlu bantuan kita. Kalau saya sebagai misionaris yang bekerja di sini, saya melihat datang ke Mongolia ini, saya meninggalkan saya punya 99 ekor di belakang. Artinya saya meninggalkan zona nyaman saya di Indonesia. Kalau di Indonesia, saya mungkin bisa menjadi pastor yang saya inginkan. Artinya saya bisa memimpin misa atau bisa berkarya di mana umatnya banyak, bisa berelasi dengan orang lain tanpa takut. Kalau di sini, saya pikir ini adalah satu ekor, artinya tantangan dan risiko. Satu orang berdosa yang perlu dicari agar bertobat dan masuk surga. Misionaris-misionaris yang datang ke sini, pengorbanannya banyak. Mari kita lihat pengorbanan apa saja nanti. Satu ekor domba di Mongolia, atau saya katakan pengorbanan-pengorbanan para misionaris di sini. Pertama-tama kesulitan yang paling besar di Mongolia ini adalah urusan visa sebagai misionaris. Sebelum sampai ke Mongolia, saya dan Frater Owen 2 tahun menunggu untuk bisa mendapatkan visa datang ke Mongolia. Lalu di Mongolia ini ada yang namanya visa religius, baru visa para pekerja atau pekerja sosial. Orang yang bekerja di gereja, mereka diberikan visa religius. Visa religius ini rentan mendapat kesulitan karena mereka sebetulnya anti terhadap agama, terutama agama luar yang masuk. Biasanya di negara-negara yang lain, visa itu kita dapat misalnya 3 tahun, 5 tahun. Di Mongolia, paling lama 1 tahun. Lalu, yang paling buruknya lagi, kadang diberi 3 bulan. Bahkan pastor kami tahun lalu cuma diberi 3 minggu. Visanya untuk diperpanjang. Lalu, mahalnya bukan main. Ini tantangan yang paling berat di Mongolia. Padahal konsepnya bahwa kita mencari donasi di luar, lalu bawa ke Mongolia untuk membangun gereja, membantu karya-karya kita di sini. Tetapi pemerintah Mongolia tidak pernah melihat itu sebagai berkat untuk negara Mongolia. Sehingga kita selalu dipersulit sebetulnya. Lalu kontrol pemerintah terhadap kegiatan gereja yang ekstra ketat. Beberapa tahun sebelum kami datang, katanya ada pastor yang bahkan dideportasi gara-gara tidak memiliki visa religius, tetapi merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Bagi pemerintah Mongolia, kalau seorang pastor tidak memiliki visa religius,
dia tidak bisa merayakan Ekaristi secara publik di gereja. Sehingga satu pastor kami beberapa tahun lalu bahkan lari lewat jendela gereja. Karena sedang merayakan Ekaristi, tiba-tiba polisi datang. Lari, lompat lewat gereja. Setelah itu, mereka tidak memberikan izin untuk gereja itu lagi untuk diteruskan. Itu tantangan yang formal dan paling besar di Mongolia untuk kami. Lalu sulitnya mengajak orang Mongolia ke gereja. Orang Mongolia mentalnya bahwa mereka ke gereja tunggu atau ketika mereka membutuhkan sesuatu. Biasanya mereka meminjam uang ke gereja, umat-umat kita. Jadi kalau misalnya untuk misa hari Minggu saja, biasanya mereka tidak datang. Tetapi ada pastor-pastor yang cukup dare juga menelepon mereka satu-satu, ayo datang ke gereja, ayo datang ke gereja. Lalu ciri khas gereja di Mongolia itu gereja yang mencari domba. Kayak seperti yang saya jelaskan tadi, memberikan komuni ke rumah, membawa pas Rabu Abu kita ke rumah untuk memberikan kepada, karena mereka tidak datang ke gereja. Lalu Roh Kudus dan Roh Jahat. Di Mongolia, konsep mereka segala sesuatu itu yang jahat disebabkan oleh roh. Setiap kematian itu disebabkan oleh roh, setiap hal buruk. Sehingga di sini kesulitan yang sangat mendasar sebetulnya bagi kami untuk membuat katekese atau mewartakan Injil, menjelaskan mereka bagaimana kita menjelaskan Roh Kudus. Sementara dalam kepala mereka, roh itu jahat. Dan ini suatu yang tidak mudah. Sangat sulit menjelaskannya kepada orang dewasa, sehingga kami ya sedikit-sedikit mulai dengan orang yang dibaptis sejak kecil. Kita mulai menerapkan nilai-nilai atau menjelaskan itu bagaimana itu Roh Kudus. Karena kalau menjelaskan orang dewasa, mereka sudah punya konsep bahwa roh itu jahat. Lalu pantang dan makan daging. Di Mongolia, tahun baru Lunar New Year mereka punya itu selalu bertepatan dengan masa Prapaskah kita punya. Dan parahnya lagi tepat di hari Rabu Abu. Sehingga di Mongolia ini kita selalu membuat penyesuaian bahwa saat Rabu Abu kita tidak pantang. Karena umat akan mengundang kita ke rumah mereka. Karena biasanya hari tahun baru itu hari makan daging untuk mereka. Lalu kesulitan finansial. Kesulitan finansial ini hampir semua dialami oleh kongregasi. Seperti yang saya katakan bahwa di Mongolia ini betul-betul konsepnya kita mengemis di luar, di negara-negara lain, minta bantuan, lalu membawa uang itu ke Mongolia untuk membantu karya-karya kita, bahkan untuk gereja. Baru kehidupan di Mongolia ini sangat mahal. Jadi uang itu kita pakai untuk kegiatan sehari-hari saja, misalnya membayar listrik, air, pemanas, itu cukup sulit juga, besar pengeluarannya. Sementara orang Mongolia itu tidak biasa memberi mereka untuk menyumbang atau apa. Sehingga kita tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang Mongolia untuk membantu gereja, tetapi yang kita lihat, kita mencari uang di luar, semacam misalnya kami di tempat panti asuhan ini atau untuk kongregasi CCM, kami sering meminta bantuan ke gereja Singapura, baru ke Taiwan, Hong Kong, dan itu dilakukan tiap tahun supaya bisa menghidupi atau menjalankan misi-misi di sini. Lalu kesulitan yang lain, kesulitan membangun gedung. Di sini lebih parah lagi dari masalah-masalah membangun kita di Indonesia. Di sini pemerintahnya ekstra ketat, jadi untuk
mengurus perizinan-perizinan membangun gedung, atau biarpun kecil sangat susah. Dan di sini korupsinya sangat kuat, jadi seringkali biasa orang membayar juga para ofisial-ofisial, orang-orang yang di kantor supaya perizinan lancar, tetapi sangat susah sebetulnya. Baru cuaca yang ekstrim. Sebagian besar misionaris di sini datang dari negara-negara tropis. Jadi di sini cuaca ekstrimnya kalau musim dingin itu bisa sampai minus 45 derajat sampai minus 50. Lalu saat musim panas itu biasa sampai minus 20, 21, bukan minus, plus 20, 21. Tetapi saat sebetulnya musim dingin, musim semi sama musim gugur itu, saat-saat itu sangat dingin sekali. Jadi istilahnya mungkin cuma 2 musim. Dan itu sangat susah untuk kegiatan di luar. Maka sebagian besar kegiatan di sini, kegiatan di dalam rumah. Lalu bahasa yang sulit juga, banyak misionaris yang masih berjuang untuk menguasai bahasa, karena orang Mongolia cuma bisa bahasa yang mereka sendiri. Bahasa Inggris pun tidak, sangat susah untuk mereka. Lalu pengaruh Buddhisme, Buddhismenya kuat terutama di pemerintahan. Makanya kadang perizinan kita sangat susah, ataupun kegiatan-kegiatan beragama sangat susah karena pengaruh Buddhisme ini. Lalu di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi ini, di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak, kami sebagai misionaris merasa masih ada kekuatan, artinya masih ada sesuatu yang bisa menopang kami untuk berdiri, untuk tetap berada di Mongolia ini. Kami percaya bahwa sebelum kami ke sini, Tuhan sudah ada duluan. Artinya Tuhan menyiapkan tempat sehingga kami ini dipakai saja. Artinya mungkin Tuhan katakan, kamu jalani saja, segala sesuatu yang akan baik pada waktunya. Dan di sini para misionaris berkomitmen bahwa mungkin untuk generasi sekarang kita belum bisa betul-betul menanamkan nilai-nilai gereja di sini. Tapi kita berharap anak-anak mereka, baru anak-anak generasi yang akan datang, mungkin lebih cerah nanti kehidupan gerejanya. Lalu komitmen bermisi yang kuat. Setiap kongregasi di sini punya masalah sendiri-sendiri. Dan karena itu komitmen yang kuat, dan kita saling share satu sama lain, saling berkumpul. Karena kita segelintir saja sebetulnya misionaris di sini. Dan itu yang selalu menguatkan kita, bahwa kita di sini tidak sendirian, semua orang ada masalah, dan mari kita berjalan bersama-sama. Lalu saya mengutip founder kami, Theophilus Verbis, mengatakan, tidak ada kesulitan bagi orang yang mencintai. Begitu besarnya cinta kami, para misionaris terhadap misi di Mongolia ini, kami merasa bahwa kesulitan-kesulitan itu datang dan pergi, bahwa tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada masalah yang kekal. Masalah itu akan berlalu dan hal baik akan datang. Saya merefleksikan pertanyaan ini dan saya juga berikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk beranikah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, meninggalkan 99 ekor domba, atau yang saya bilang zona nyaman saya, dan mencari yang satu, mencintai yang terpinggirkan dengan pengorbanan saya sendiri. Saya pikir itu saja dari saya. Kami terbuka untuk pertanyaan dari Bapak. Sorry, minta maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih.